mujizat itu nyata. Batu TV. Shalom sahabat dahsyat, sahabat yang luar biasa, sahabat yang dikasihi Tuhan, para pemirsa Batu TV yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Purnomo dalam acara Penyejuk Iman yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Batu TV. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan pada siang hari ini, saya jemput saudara, sediakan hati, pikiran, dan amat istimewa roh saudara buat firman-Nya saja yang singkat ini, biarlah pada siang ini memberkati saudara dan saya. Saudara dikasihi Tuhan, saya jemput saudara untuk berdoa dan kita boleh meminta pertolongan Roh Kudus, biarlah firman yang pendek ini boleh memberkati saudara dan saya. Terima kasih ya Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan anugerah, yang telah Engkau limpahkan kasih karunia-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa, yang sudah kami rasakan sungguh luar biasa ya Tuhan. Berkat-berkat yang melimpah jasmani maupun rohani, kesehatan yang luar biasa Tuhan, biarlah semuanya ini Tuhan kami terima dan kami alami untuk memuliakan nama Engkau saja ya Bapa. Terima kasih, tiba saatnya kami akan siang hari ini mendengarkan sebagian kecil akan firman-Mu. Bersabdalah, berbicaralah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Kau buat kami mengerti sampai ke dasar-dasar batin kami, sehingga kami mampu pula melakukan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pagari kami dengan para malaikat-Mu. Tidak ada satu ayat pun yang dicuri, yang diambil. Justru pada siang hari ini memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya yakin saudara sepanjang minggu ini sudah merasakan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan telah anugerahkan, yang Tuhan telah curahkan, yang Yesus telah sediakan buat saudara, keluarga saudara, dan famili saudara, teman-teman saudara. Saya percaya ini semua hanya anugerah dan kasih karunia daripada Yesus Kristus. Pada siang hari ini saya ajak saudara untuk belajar bersama-sama firman Tuhan, sharing firman Tuhan, dan saya beri judul yaitu Jalan Tuhan. Ya, judul sharing firman Tuhan pada siang hari ini adalah Jalan Tuhan. Berbicara tentang jalan, bulan-bulan yang lalu saya banyak berbicara tentang jalan. Ada bermacam-macam jalan, yaitu jalan kehidupan, ada jalan salib. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, di sana ada jalan salib, ya. Ada jalan juga, ada yang jalan di dunia ini, ya, sudah pernah saya menerangkan. Ada bermacam-macam jalan di dunia, ada jalan tol, ada jalan raya, ada jalan perkampungan, ada jalan makadam, ada jalan yang beraspal halus, berkelok-kelok, dan sebagainya. Semua itu ada di dalam dunia yang kita jalani pada saat ini, ya. Berbicara tentang jalan Tuhan biasanya juga disebut pula jalan kudus, ya, jalan suci ataupun jalan menuju kepada keselamatan yang kekal. Setidaknya pada siang hari ini saudara, saya kategorikan ada 3 jalan Tuhan, ya. Mengapa itu dikatakan jalan Tuhan dan bagaimana jalan Tuhan itu terjadi dan sebagainya, ya. Yang pertama saudara, jalan Tuhan, mengapa itu orang sedikit yang menempuh, yang menjalani jalan Tuhan terlalu sedikit, saudara. Mengapa? Saudara bisa belajar bersama-sama dan saudara bisa baca di dalam ayat emas pada siang hari ini yaitu Yesaya. Saya ambil dalam kitab Yesaya 35 ayat 8 dan 9. Yesaya 35 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan versi LAI. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir dan tidak akan melintasinya, dan orang yang pandai tidak akan mengembara di atasnya. Saudara dikasih Tuhan, ayat yang ke-9, di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Saudara dikasih Tuhan, seringkali saudara, saya ditanya sama teman saya, sahabat saya, yang sekarang mengalami satu kemalangan demi kemalangan itu terjadi di dalam kehidupan saya. Pak Purnomo, maaf bicara, saya mau konsultasi, saya mau ajak bertukar pikiran. Mengapa Pak Pur, saya ini ya yang dulunya buruk-buruk, sekarang saya ingin bertobat, berbuat yang tidak buruk-buruk lagi, artinya yang dulu buruk-buruk ditinggalkan, menjalani satu kebaikan demi kebaikan. Justru mengapa hari-hari ini malah saya lebih banyak berdoa, lebih setia kepada Tuhan, beribadah tidak pernah putus. Hari Minggu saya beribadah. Mengapa bertubi-tubi yang saya alami, masalah yang saya alami datang, ya. Saya melihat sekali ya, ketika itu saya dengan mata kepala saya sendiri, sahabat saya ini, ya, meskipun dia masih baru bertobat, dia getol, ya, dia ke gereja dan sebagainya, tapi dalam keluarganya diizinkan Tuhan ujian terjadi di dalam keluarga tersebut, yaitu sakit penyakit, ya, semua satu keluarga bisa sakit, semua mengalami masalah dan sebagainya. Kadangkala mereka bertanya, apakah ini jalannya Tuhan, ya? Ini jalannya Tuhan. Kalau begitu enak dong, ya, lebih nggak setia saja, lebih tidak beribadah, santai-santai. Mereka santai-santai bisa diberkati, mereka santai-santai bisa sehat, mereka santai-santai tidak mengutamakan engkau, kehidupan ekonominya tambah lebih baik dari saya dan sebagainya. Nah, itu satu realita hidup saudara. Yang kedua saudara, jalan Tuhan itu apa saudara? Yaitu jalan Tuhan itu membawa hidup yang berkemenangan. Ya, kalau ada waktu
nanti juga saya bahas. Jalan Tuhan itu membawa kepada hidup yang berkemenangan. Yang ketiga, saudara, jalan Tuhan kenapa saudara tempuh? Karena jalan Tuhan itu penuh dengan keajaiban. Kalau ada waktu minggu berikutnya saya bahas, saudara. Jalan Tuhan membawa kepada hidup yang berkemenangan. Jalan Tuhan membawa hidup yang penuh dengan keajaiban. Yang pertama, saudara, yang saya bahas yaitu mengapa orang sedikit yang menempuh jalan Tuhan. Yaitu, saudara, tadi ya, mereka tidak mau menempuh jalan Tuhan karena mereka berpikir bahwa jalan Tuhan itu banyak aturannya, penuh dengan aturan-aturan, penuh dengan larangan-larangan. Kalau saudara kembali lagi, kalau saya membahas ini, mungkin saudara berpikiran, wah, itu hukum Taurat diberitakan lagi. Ya, saudara, memang hukum Taurat penuh dengan peraturan-peraturan, larangan-larangan, tetapi oleh karena kasih Kristus, kasih daripada Yesus Kristus, saudara tidak perlu lagi menakuti hukum-hukum Taurat, larangan-larangan apa yang dalam firman Tuhan, semuanya sudah dibayar lunas oleh Yesus. Saudara tinggal percaya kepada Yesus, menerima anugerah, menerima kasih karunia, saudara dibebaskan dari semua larangan. Tetapi berarti di sini bukan dibebaskan saudara asal terus berbuat dosa lagi, tidak, saudara. Kalau dulu suka maaf bicara, suka panjang tangan mencuri, oleh kasih karunia saudara dirubah, tidak menjadi kebiasaan lagi panjang tangan atau mencuri dan sebagainya. Saudara ini kasih Tuhan, ya. Mereka tidak boleh ini dan itu, ya. Kalau menurut aturan firman Tuhan tidak boleh ini dan itu, sehingga orang segan menempuh jalan Tuhan, ya. Dia tidak merasa bebas, ya, diikat oleh aturan dan sebagainya, ya, yang saudara menyakitkan daging, ya. Mungkin jalan Tuhan menyakitkan daging, seperti yang sudah saya ceritakan di depan tadi. Saya baca mengeluh, ya, bertukar pikiran, ya, bertanya kepada saya, yaitu ya, dia menyakitkan daging. Tambah setia, tambah banyak doa, kok tambah masalah. Enak dong kalau gitu tanpa doa. Jangan, saudara. Itu satu proses kehidupan, ujian, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah berkata dalam Matius 16 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, saudara. Menyangkal diri itu tidak enak, saudara. Menyangkal diri itu tidak meringankan saudara, tetapi menyangkal diri suatu beban yang berat, ya. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, saudara bisa melewati, saudara bisa menyangkal diri, saudara. Memikul salib, saudara, ya, secara kasat mata mungkin saudara tidak dibebani oleh pendeta saudara, pastor saudara, senior saudara untuk memikul salib yang berat, kayu yang berat, itu tidak. Artinya di sini, saudara, salib adalah tanda penderitaan, saudara. Mungkin, saudara, ya, bahkan sampai saat ini saya masih merenung, ya, anak Tuhan katanya dalam masa kasih karunia itu, mestinya mengalami satu anugerah, tetapi kenyataannya di luar itu, sangat berbeda, saudara. Ketika saudara, ya, Matius 16 ayat 24 yang dikatakan, saudara memikul salib, menerima penderitaan dan beban. Penderitaan apa, saudara? Mungkin penderitaan yang saudara alami, sakit penyakit, kekurangan keuangan, itulah, saudara, yang saudara tanggung atau derita pada saat ini. Tetapi berita baiknya, saudara, yakinlah bahwa Yesus dapat menanggung semuanya itu. Saudara ini kasih Tuhan, berbeda jika mereka menempuh jalannya sendiri, saudara. Ketika seseorang ingin menempuh jalannya sendiri, dia ingin bebas, ya, ingin leluasa, tidak ada orang yang mengikat, semau gue, memuaskan hasrat dan keinginan daging dan sebagainya. Mereka lupa, ya, bahwa di dalam Galatia 6 ayat 8 dikatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara yang kasih Tuhan, saudara jangan ingin berjalan sendiri, ya, jangan menempuh jalan hidup saudara sendiri, tetapi ikutilah jalan Tuhan. Jalan Tuhan membawa kepada kemenangan.
jalan Tuhan membawa hidup yang penuh dengan keajaiban. Saya yakin dan percaya para pemirsa Batu TV yang dikasihi Tuhan, apabila saudara tetap percaya kepada Yesus, kemenangan demi kemenangan itulah jalan saudara. Hidup yang penuh dengan keajaiban itulah yang akan saudara terima pada siang hari ini. Di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14 saudara, ya, kita baca saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya mendapat ayat ini saudara, sempat bingung saudara. Ayat 13 sama 14 diawali dengan kata-kata melalui pintu yang sesak-sesak. Ya, pintu yang sesak saudara. Di sini ada dua jalan, ada dua pintu yang sama-sama sesak. Ya, dikatakan di sini saya sempat berpikir, mengapa kok sama-sama sesak? Mungkin di sini saudara diperhadapkan kepada dua pintu atau dua jalan yang masuk itu banyak orang, ya, sehingga sama-sama saling berdesakan. Tetapi saudara, di sini ada dua jalan. Yang pertama jalan yang sesak sama sesak tadi, tapi depannya lurus menuju kebinasaan. Yang sini adalah jalan yang sama-sama masuk dengan berdesakan, tapi ujung-ujungnya jalannya sempit, tetapi menuju kepada kehidupan. Mari saudara, kita pelajari bersama-sama Matius 7 ayat 13 dan 14. Sama-sama berdasarkan berebut jalan, ya. Mereka berebut jalan untuk memasuki sebuah jalan, yaitu ada dua buah jalan, ya. Mereka dihadapkan satu pilihan. Orang tersebut dihadapkan sebuah pilihan, mau jalan yang A atau jalan yang B. Mereka sama-sama karena banyaknya orang sehingga mereka namanya dikatakan bersesakan. Tetapi ketika dia memilih jalan A yang ujungnya lurus kelihatannya, tetapi menuju kebinasaan. Tetapi orang yang bersesak-sesakan juga menuju jalan yang B, ujungnya kelihatannya sempit, tetapi menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kenyataan di depan ada jalan yang lebar dan sempit. Di sini saudara diperhadapkan sebuah pilihan. Jalan yang lebar bebas hambatan, ya, sepertinya jalan tol, lebih cepat, ya, dengan kecepatan tinggi, tidak mengantri dan sebagainya, ya, seolah-olah saudara dihadapkan sebuah jalan yang mulus, yang tidak ada hambatan, ya, bisa dengan kecepatan tinggi, ya, mungkin tidak ada jeglongan, tidak ada jalan yang lubang-lubang, sehingga saudara seolah-olah melintasi jalan tersebut mulus. Tetapi ya saudara, ingat di sini jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Jalan yang sempit saudara harus sabar mengantri, ya. Kalau saudara masuk ke sebuah jalan atau ke pintu yang sempit, tentunya saudara meskipun berjejal dorong-dorongan, ya kalau saudara melihat buyaran main sepak bola saudara, pintunya yang berukuran kurang lebih 3 meter, ya, lebarnya itu ribuan orang. Kalau keluar itu saling berdesak-desakan, mungkin jongkrok-jongkrokan, ada yang jatuh, mungkin ada yang terinjak, bahkan ada yang pingsan dan sebagainya. Itu berebut sebuah jalan atau pintu saudara, ya. Ketika pintu itu terasa sempit, kelihatannya sempit, dan orang itu harus antri saudara, ada pengendalian diri dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memilih sebuah jalan, saudara bisa memilih yang Tuhan kehendaki, yaitu jalan sempit menuju kepada kehidupan yang kekal. Tetapi saudara, banyak orang memilih jalan yang lebar, ya, dan luas. Salomo menuliskan dalam Amsal 14 ayat 12 saudara, jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut saudara. Jangan salah pilih saudara. Ada dua jalan. Jalan saudara menentukan kehidupan saudara. Salomo sudah memperingatkan kepada saudara dan saya, jalan yang saudara dan saya sangka atau orang menyangka itu lurus, tetapi ujung-ujungnya menuju kepada maut. Sebagai orang percaya kepada Yesus, ya, keberadaan kita adalah orang-orang yang sudah ditahirkan, ya. Yang tadi ayat
dikatakan bahwa orang yang berhak melintasi jalan itu adalah orang yang tahir, bukan orang yang pandir, ya, bukan orang yang bebal, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang belum dicucikan dan sebagainya. Saudara, ketika saudara percaya kepada Yesus, ya, ingat sekali lagi saudara, ketika orang-orang percaya kepada Yesus, keberadaan saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditahirkan dan dikuduskan. Tetapi bukan karena perbuatan baik saudara dan saya, melainkan semata-mata anugerah kasih karunia daripada Allah kita, daripada Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang di atas kayu salib. Yang saudara sudah peringati bulan Maret, akhir tanggal terakhir saudara, bahkan menginjak awal April, yaitu Jumat Agung, hari Paskah, dan diteruskan hari kenaikan Tuhan dan pencurahan Roh Kudus. Itu semua mengingatkan bagaimana saudara dan saya sudah ditebus, saudara sudah ditahirkan, sudah dibayar lunas, sudah dicucikan, dan saudara berhak masuk ke jalan yang sempit itu, yaitu menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, ayat yang terakhir dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya yang tunggal itu menyucikan saudara dan saya dari segala dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jalan Tuhan seringkali kita, ya, saudara, pada kenyataannya orang sedikit untuk menempuhnya. Ya, dan di depan tadi sudah saya ceritakan saudara, mungkin saudara karena apa saudara tidak mengikuti jalan Tuhan, mungkin saudara seringkali membanding-bandingkan. Stop pada siang ini, jangan membanding-bandingkan orang fasik dengan orang benar, saudara. Saudara, saya himbau di sini, saudara mungkin bisa terseret kadang skala saya sendiri saudara, ya, kalau setan, ya, saya mengizinkan kuasa kegelapan itu meracuni pikiran saya, ya, secara manusia mungkin bisa berpikiran sama seperti saudara. Oh iya ya, wah, orang kok gak pernah sembahyang, gak pernah ke ibadat, kok malah diberkati. Kita yang melayani Tuhan, ya, mungkin saudara gembala yang sedang menginjil di desa-desa, kalau saya melihat satu pengorbanan para hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala di desa itu luar biasa saudara, ya. Dia berjalan kaki, mungkin naik turun gunung, pakai sepeda ontel dan sebagainya. Mereka haus akan jiwa-jiwa yang tersesat dibawa kepada Yesus saudara. Tetapi saudara, saya yakin itu semua mendapatkan upah yang setimpal saudara. Tuhan pasti akan memberikan mahkota yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengeluh, jangan saudara seringkali membandingkan si A dengan si B, saudara dengan orang fasik, yang membuat saudara bisa diracuni sehingga saudara iman saudara menjadi lemah, bahkan meninggalkan jalan Tuhan. Padahal saudara, ya saudara, ketika ada di dalam jalan Tuhan, jalan saudara akan dibuat menjadi seorang yang selalu berhidup dalam berkemenangan saudara. Yang ketika saudara, saya yakin ketika saudara masuk ke dalam jalan Tuhan, saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ya saudara dikasihi Tuhan, ya, pilihan ada di depan saudara. Ada jalan, ada dua jalan. Yang pertama, jalan yang kelihatannya enak seperti jalan tol, ya, tidak ada hambatan, bebas hambatan, tidak ada orang yang mengikat, ada yang gandolin dan sebagainya. Tetapi ujung-ujungnya kepada kebinasaan. Tetapi ada jalan yang sempit, yang mungkin seolah-olah menyakitkan daging, seolah-olah saudara tidak ada perhatian daripada Tuhan. Itulah yang membawa saudara kepada kehidupan yang kekal. Saya yakin 100% jalan Tuhan itulah jalan yang terbaik buat saudara dan saya. Meskipun saudara menghadapi situasi apapun, mungkin saat ini, siang hari ini saudara mengalami jalan yang sedikit buntu, dihalang oleh penyakit, yakinlah jalan itu masih ada jalan ketika saudara
datang kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak saya panjang lebarkan pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sangat pendek ini mengingatkan saudara, menguatkan kembali, menegur saudara bahwa ada satu jalan yang sempit menuju kepada kehidupan, yaitu melalui Yesus Kristus. Saudara, saya jemput kembali saudara untuk berdoa. Biarlah firman Tuhan pada siang ini dengan pertolongan Roh Kudus menerangkan sendiri ke dalam batin saudara, hati saudara, amat terstima dalam roh saudara. Biarlah dengan Roh Kudus ini saudara dimampukan mengerti, bahkan dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus atas firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur ada jalan menuju kepada kehidupan. Ada jalan Tuhan yang senantiasa membawa kami hidup dalam berkemenangan. Ada jalan Tuhan yang senantiasa melihat kami boleh melihat keajaiban demi keajaiban itu terjadi dalam kehidupan kami. Hanya saja Tuhan, seringkali kami melihat suatu halangan-halangan yang mungkin Tuhan secara mata jasmani kami terasa tidak adil dan sebagainya. Ampunilah kami semua, sebab kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk kepada kami. Justru Engkau memberikan masa depan kami yang indah, masa depan kami yang diberkati yang luar biasa ya Bapa. Seringkali hanya kami sendiri yang melihat itu Tuhan, jalan-Mu Tuhan tidak sama dengan apa yang menjadi jalan kami. Ampunilah kami semua ya Bapa. Mulai saat ini, siang ini Tuhan, kami mohon kuatkan iman kami, kuatkan pengharapan kami untuk mengikuti jalan Engkau ya Bapa. Apapun terjadi, apapun keadaan kami, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyertai kami ya Bapa, sehingga kami sampai ke jalan yang finish menuju kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak lupa juga Tuhan berdoa buat bangsa kami yang kami sangat cinta ini, bangsa Indonesia, dari pimpinan tertinggi Tuhan, Presiden, MPR, DPR, Wali Kota, Gubernur, dan semuanya Tuhan, berikan berkat-berkat yang melimpah, anugerah yang luar biasa, sehingga membawa bangsa ini Tuhan, rakyat kami ini semua menjadi makmur, lebih bahagia lagi ya Bapa, sehingga tidak ada masalah demi masalah. Semuanya Engkau berikan hikmat supaya dapat menyelesaikan Tuhan apa yang diprogramkan yang baik buat kami semua ya Bapa. Terima kasih, khususnya kami berdoa buat Kota Malang tercinta ini Tuhan, baik itu wali kota, bupati, dan semua pengurus-pengurus RT RW, semuanya Engkau berkati Tuhan, supaya membawa Kota Malang ini lebih baik lagi, lebih berbahagia lagi, lebih kami rasakan kemakmuran demi kemakmurannya Bapak. Tak lupa juga kami berdoa buat kru dan pemilik Batu TV yang Kau kasih Tuhan, juga berikan berkat-berkat yang melimpah, apapun kebutuhan yang Kau cukupkan ya Bapak. Terima kasih. Kami yakin pada siang ini Tuhan, kami sudah menerima berkat-berkat yang khusus dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang Kau sendiri Tuhan berikan kepada kami sebagai anugerah dan kasih karunia-Mu. Dan kami terima sepanjang minggu ini, bulan dan tahun, dan sampai selama-lamanya. Kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sampai jumpa di minggu berikutnya dalam acara yang sama, Penyucu Iman, yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Batu TV. Tuhan Yesus memberkati.